Kemudian sekarang kita berlanjut ke acara yang inti, ke acara yang ditunggu-tunggu dari tadi pagi. Siapkan hati kalian dan dengarkan dengan benar, simak dengan seksama, yaitu penceramah yang pertama akan dibawakan oleh Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Bin Hamid dari Malang. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami taati, para habaib, para guru kita semua, wabil khusus Al-Walid Al-Habib Ali Al-Bin Hamid dari Palembang, dan guru kita semua Al-Ustadz Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar, serta Mudirul Ma'had Al-Ihsan Ba'alawi yang kita hormati Al-Habib Umar Rafiq Al-Bin Hamid, serta para habaib yang lain yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. Namun kami yakin dengan berkah mereka semua, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para kiai, para ulama, para asatidah, dan semua yang hadir pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat sehat wal afiat, serta ditakdirkannya pada pagi sampai siang hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah sangat penuh dengan keberkahan, di Masjid Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi ini, serta dalam acara yang tidak kita ragukan lagi akan madat sir dan barokahnya, yaitu zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah tentunya kita semua hadir di tempat ini tiada lain karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niati semua dari rumah kita, dari tempat kita, Allah kabulkan, Allah ijabahkan, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, imam kita, qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya Al-Fakir sangat berterima kasih diberikan kesempatan atau diminta untuk berdiri di sini, ya, imtithalan di amril Al-Habib Umar Rafiq Al-Bin Hamid. Mudah-mudahan sebagaimana yang sudah ana niatin, ana tabarrukan. Sebetulnya ana hadir hanya ingin mendapatkan barokah dari majelis ini dan dari para guru-guru kita semua, para da'i-da'i, ad-da'i ilallah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan zahiran wa batinan, dunyawiyan wa ukhrawiyan. Khususnya Al-Fakir yang sebetulnya
tidak bisa kami banyak membicarakan karena insya Allah nanti intinya dari guru kita bersama, yaitu kita akan dengarkan dari Al-Habib Al-Ustadz Al-Habib Hamidun Najib bin Syekh Abu Bakar. Nafa'ana Allah bih wa atalallah umrah fi sihatin wa afiyah. Amin Allahumma amin. Para ikhwani fillah, alhamdulillah, apapun keadaan di negeri kita ini, Allah masih memilih kita dari hamba-hamba yang terpilih, yang masih bisa menikmati kebun-kebun sorga seperti pada pagi dan siang hari ini di tempat yang penuh barokah ini. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan, kenikmatan yang luar biasa semacam ini. Kehadiran kita di sini untuk menyambung, kita menghadiri, berkumpul dengan para dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama ad-da'iyah ilallah yang menyampaikan ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan kebenaran dalam semua keadaan. Beliau adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah menyampaikan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan para dzurriyyahnya, para habaib, yang dengan mereka lah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hum amanul ardi fadzakiri. Karena mereka lah, karena dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini masih diberikan aman, ketenangan, keamanan, walaupun bertubi-tubi kesengajaan dari kaum-kaum tertentu ingin menghabisi kita. Tapi alhamdulillah, dengan berkahnya para habaib, para dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh beruntung, wajib kita syukurin kita bisa bersambung dengan mereka, khususnya di majelis ini, yang mana mereka akan menyambungkan kepada guru-gurunya, akan menyambungkan kepada datuk-datuknya, yang pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan kita akan tersambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita bersama beliau-beliau, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, alhamdulillah, apapun yang terjadi, Allah masih beri ketetapan iman kepada kita. Namun ketahuilah, sesungguhnya keimanan itu, ketakwaan itu bisa dalam sekejap dicabut oleh Allah dari hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka senantiasalah mendekat kepada para habaib, senantiasalah mendekat kepada majlis-majlis mereka semua, apapun majlisnya, majlis zikir, majlis rotib, majlis maulid, dan majlis-majlis kajian ilmu mereka. Justru itu yang lebih penting, hadirilah majlis-majlis kajian ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu mereka lah kita bisa bahagia dan sukses di dunia. Dan insya Allah karena ilmu itulah yang kita peroleh dari mereka akan memberikan kesuksesan, keselamatan, dan kebahagiaan kelak kita di akhirat. Amin. Allahumma amin. Jangan jauh-jauh dari mereka, dari para habaib, dari majlis-majlis semacam ini. Gak akan ada virus penyakit yang Allah turunkan kepada majlis zikir semacam ini, ke majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kumpul di majlis ini. Apapun makar mereka, kami yakin berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan Allah turunkan bala. Bahkan Allah tidak jadi turunkan bala kalau masih ada orang yang meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak dihadiri oleh arwah-arwah para ulama, para aulia. Karena apa? Arwah dan nadrah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para mursalin, bahkan para malaikat pun ikut hadir di majlis-majlis yang semacam ini. Maka insya Allah, Allah akan jauhkan bala dari kita semua. Selama ada majlis-majlis semacam ini, sebetulnya harusnya umat-umat yang ada di sekitar kita berterima kasih kepada para habaib yang mengadakan majlis-majlis salawat, maulid, zikir. Karena dengan majlis-majlis mereka itulah segala macam musibah, bala, penyakit Allah jauhkan. Sebetulnya mereka harus bersyukur. Pemerintah harus bersyukur kepada para habaib. Pemerintah harus bersyukur kepada majlis-majlis para habaib. Jangan justru mereka disalahkan dan dijauhkan. Karena majlis mereka lah
yang menjauhkan bala, yang memberikan kesejahteraan, yang memberikan ketenangan, dan yang akan menuntun kita mereka. Karena kita akan mendapatkan siraman dari mereka, sir dan madatnya, yang terus akan bersambung memberikan semangat keimanan dan ketakwaan kepada kita. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Para hadirin hadirat, para ikhwani rahimakumullah, kita dengan segala macam fitnah-fitnah akhir zaman yang kita kadang-kadang kewalahan untuk melewati fitnah-fitnah tersebut. Tapi alhamdulillah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan fitnah-fitnah akhir zaman dari negeri tercinta kita ini, sehingga kita akan lebih bebas beribadah, dan khususnya kegiatan-kegiatan pondok pesantren dan madrasah-madrasah diniyah, agar segera Allah berikan jalan keluar yang siswa kita, yang kebetulan para guru-guru dan para dosen lengah dalam hal itu, sehingga carut marut aturan pendidikan kita di negara kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segera Allah berikan, Allah ganti dengan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang sehingga kita semua dalam melakukan kegiatan pendidikan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan ibadah dan kegiatan cari maisha, semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad SAW kita raih, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan nadrah dari Nabi Muhammad SAW. Jangan jauh-jauh dengan dzurriyyatir Rasul SAW, dimanapun mereka berada, apapun profesi mereka, seperti apapun keadaan mereka, karena jalan kita untuk mendekatkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi kecuali melalui mereka. Para hadirin, kita selalu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita senang, jauh-jauh. Bahkan ada yang meninggalkan pekerjaannya, yang seharusnya mendapatkan uang, tapi dia tinggalkan dan bahkan dia mengeluarkan uang biaya untuk menghadiri. Tapi jangan khawatir, Allah akan ganti itu semua dengan rezeki yang lebih banyak. Kalau tidak zahiron, maka ruhaniyah dan batiniyah kita akan mendapatkan rezeki jauh lebih baik. Dan paling tidak, kelak di akhirat kita akan diberikan rezeki yang memang sangat kita butuhkan, dan bahkan itu lebih baik daripada rezeki yang kita terima sekarang. Para hadirin, kalau kita mencintai Nabi Muhammad, kita tentunya memang semangat menghadiri maulidnya. Tapi ingat, memperingati dan bahagia memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak boleh tidak, harus juga mensyiarkan syariatnya, mengamalkan syariatnya, bahkan mencintai untuk mengikuti, senang dan mencintai untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan berpaling dari sunnah Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada yang lebih baik dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih benar dari apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad, mencintai syariatnya, menjalankan syariatnya, jangan lupa harus juga mencintai ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Sungguh bohong dan dusta bila ada orang mengaku mencintai Rasulullah, bersyariatkan syariat Rasulullah, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian bicaranya, omongannya sangat kotor, sangat jahat, sangat menyakitkan hati umat Islam. Di darah beliau itu ada darah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah ahlu amanul ardi fadzakiri. Mereka adalah orang-orang yang sengaja Allah taruh di beberapa tempat dengan berkah mereka. Kemudian Allah anugerahkan segala macam. Allah selamatkan dari bala karena berkah mereka. Hanya saja kita tidak tahu sebetulnya bahwa mereka lah yang sangat berjasa pada kehidupan kita semua. Dan kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, juga wajib mencintai semua sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajma'in, tanpa pilih-pilih. Semuanya, seluruhnya sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang baik. Ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Beliau bersabda yang artinya, sahabat-sahabatku mereka itu bagaikan bintang-bintang di langit yang senantiasa memberikan petunjuk kepada umat manusia dalam segala macam kegiatan kehidupan. Dengan yang mana saja kau ikuti dari antara para sahabat-sahabatku ihtadaitum, niscaya engkau akan mendapatkan hidayah. Siapa saja?
sahabat senior, junior, sahabat yang alim maupun yang tidak alim atau sahabat yang manapun. Yang penting beliau-beliau sudah pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka pernah berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka pernah mempertaruhkan harta benda dan bahkan mempertaruhkan nyawanya dalam membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena berkah mereka lah syariat sampai kepada kita, sampai ke negara kita ini. Di Asia maupun di Afrika, dimanapun para sahabat berdakwah. Dan para zuriyah Nabi Muhammad SAW berdakwah sampai masuk ke Indonesia. Dari para aulia utis'a dan sebelumnya minat habaib min dzurriyyatir rasul. Yang wajib kita syukuri. Wajib semua umat Indonesia bersyukur kepada mereka. Kalau bukan karena dakwah mereka, nggak ada guru-guru kalian, nggak ada para kiai, para ulama yang mempunyai ilmu-ilmu yang bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena berkahnya para habaib dzurriyyatir rasul SAW. Loh kok sekarang kurang ajar. Para habaib dibilang pengungsi, dibilang pendatang. Siapa yang memerdekakan negara ini? Siapa yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara yang kita cinta ini? Berkah siapa terwujudnya NKRI ini kalau bukan berkah para habaib yang kemudian menggerakkan para santrinya dari para kiai. Kemudian para kiai menggerakkan para santrinya. Dan kemudian terjadilah jihad beberapa ratus tahun. Sehingga kita sekarang alhamdulillah bisa sholat enak, tenang, berjamaah. Walaupun sempat ada fitnah-fitnah yang menghalangi kita untuk sholat berjamaah. Yang menghalangi kita, yang menakut-nakuti kita. Rasulullah nyuruh dekatkan sholat, rapatkan, luruskan. Kok ada sunnah yang beda, suruh jarak. Dijaga jarak. Ya dijauhkan. Dan seterusnya. Dan alhamdulillah. Kita masih selamat. Kita masih sehat walafiat. Dan kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Jaga takwa kita. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan keimanan kita dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak keluar dari salafus sholihin. Kita tidak keluar dari tokohnya para habaib, para dzurriyyatir rasul. Dan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan thariqah salafun saleh, thariqah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena masih ada para da'i yang lebih mumpuni dan yang lebih kita butuhkan. Dan mudah-mudahan mereka para guru-guru kita, para habaib, Allah panjangkan umurnya. Allah jaga dari semua makar-makar musuh-musuh Allah. Dari makar-makar musuh-musuh mereka. Mudah-mudahan mereka Allah berikan sehat walafiat. Allah angkat penyakit mereka dari darah daging mereka, dari tulang mereka, dari kulit mereka, dari hati mereka, dari ginjal mereka, dari semua tubuhnya Allah angkat penyakitnya. Allah gantikan dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan dalam ibadah. Allah panjangkan umur sehingga bisa membimbing kita terus. Bisa mengarahkan umat Islam. Bisa mengayomi umat Islam. Amin. Allahumma amin. Tentunya banyak khilaf, banyak salah. Khususnya kepada para ustadz, para habaib. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hada ma'afulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza wa khairal jaza ilal Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Hamid. Terima kasih banyak kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati hidup beliau. Amin ya rabbal alamin.